Nah, iya makanya di semua. Sempat dengan lihat kejadian yang tragis kali ini, Pak. Iya, pertama-tama saya menyampaikan ucapan bela sungkawa, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya pada keluarga korban yang demikian besar, baik dari warga negara Indonesia maupun juga dari warga negara-negara sahabat yang menjadi korban peristiwa ini. Kemudian juga saya minta maaf kalau upaya-upaya kami yang sudah begitu banyak dilakukan dalam mencegah, tapi toh juga masih terjadi atas peristiwa ini. Dan perlu juga diperhatikan seluruh masyarakat Indonesia ini bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang dilakukan dengan cara-cara teror. Jadi korbannya begitu besar, sasarannya tidak jelas kemana, dan juga kerugiannya cukup besar sekali dan akan menimbulkan rasa ketakutan. Itu semua adalah ciri-ciri dari suatu perbuatan teror. Apakah teror itu dari teror lokal? Teror itu harus dilawan juga tidak saja dengan kekuatan, tapi juga dengan perangkat peraturan perundangan yang cukup memadai. Dan ini sudah bukti bahwa Bali yang sementara ini selalu dijadikan daerah aman, tujuan wisata, dan sekarang sudah diganggu oleh teroris. Saya kira yang akan rugi tidak saja bangsa Indonesia, tetapi dunia pariwisata pada umumnya juga akan terganggu dengan peristiwa ini. Sebelumnya apakah sudah sempat terdeteksi, Pak, tentang kemungkinan adanya jaringan terorisme seperti ini? Saya tidak melihatnya itu, tetapi bahwa kemungkinan ancaman-ancaman teror itu di kota-kota besar ada. Seperti dugaan tentang negara Amerika sendiri gimana, Pak, yang bahwa di Indonesia itu memang benar menjadi pusat terorisme? Ya, kita melihatnya bahwa ini satu perbuatan teroris, ya. Jadi apapun nanti kita lihat, apakah lokal, apakah internasional, sangat tergantung nanti hasil penyelidikan kita. Langkah-langkah mungkin, Pak, yang paling ke depan? Ya, yang ke depan kita pertama harus bisa mengungkap peristiwa itu sendiri setelah melakukan upaya-upaya evakuasi dan upaya-upaya identifikasi terhadap korban ini. Nah, kemudian juga tentu preventif ke depan harus lebih ditingkatkan lagi. Jadi selama ini antisipasi orang, Pak, sehingga kita bisa kecolongan, Pak? Pada kasus bom memang tidak mudah mendeteknya, karena bom ini umumnya dibuat secara rakitan. Jadi bisa saja terjadi kapan saja, di mana saja itu bom. Oleh karena itu pencegahannya adalah mengeluarkan undang-undang yang keras terhadap teror itu. Apakah sudah ada upaya, Pak, target dari Kapolri mungkin kepada Kapolda, kapan kasusnya bisa tidak saja urusan Kapolda ini, urusan kepolisian negara Indonesia dan urusan bangsa ini. Jadi kita akan selesaikan tidak hanya selesai oleh seorang Kapolda, tetapi merupakan jadi semua tugas kepolisian dan seluruh bangsa ini untuk memerangi teroris. Tentang kesiapan Kapolda untuk mundur apabila dalam 1 bulan tidak akan terungkap gimana? Ya, itu hanya motivasi, dorongan saja bagi yang bersangkutan punya tekad yang keras untuk mengungkap kasus ini. Dan ada saya upaya setuju. Mungkin polisi akan kerjasama dengan internasional? Jelas, saya sudah kerjasama bicara sudah tadi dengan kepolisian federal Australia. Sudah juga komunikasi kita dengan kepolisian di negara-negara lain, termasuk juga Amerika, dan semuanya. Ada hal yang biasa sudah kita lakukan dan ini akan kita tingkatkan terus.